Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana. Saya mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Saya sekarang berada di semester 6 di kelas 6B dengan NIM 22010112448. Hari ini saya akan mendeskripsikan diri jika menjadi guru PAI. Oke, jika saya menjadi guru PAI, saya akan mengajar, tapi tidak hanya dengan teks, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan mengapa saya memilih untuk menjadi guru PAI? Karena bagi saya, mengajarkan agama itu adalah tugas yang mulia dan juga membimbing generasi tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dengan cahaya di tengah zaman yang penuh tantangan. Zaman sekarang, PAI sangat dibutuhkan, apalagi menghadapi dengan sikap moral siswa yang zaman sekarang, karena banyak yang melenceng dari agama. Dan sebagai guru juga harus bisa membimbing siswanya, mengajari siswanya supaya mereka paham bagaimana cara memandang dunia itu dari sisi Islam. Oke, jadi mengajar juga salah satu ibadah. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh saya, nantinya setiap kisah-kisah Nabi itu juga bisa menjadi pelajaran, karena di situ juga banyak mencerminkan akhlak, moral, kehidupan. Dan apa yang sudah saya jelaskan itu juga menjadi tanggung jawab saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setiap mengajar pasti ada siswa-siswi yang berbeda cara memahaminya. Kayak setiap anak itu unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ada yang gampang banget pelajarannya masuk, ada yang susah banget, harus diuji berkali-kali. Dan tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga siswa ini menjadi pendengar dan juga di sisi lain juga guru juga menjadi pendengar untuk masalah mereka. Jadi kayak misalnya guru juga harus bisa memberi nasihat kepada muridnya, karena itu juga sangat penting. Dan juga tidak hanya memberi nasihat, tapi juga murid butuh untuk didengar. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa mendengarkan murid-muridnya. Dan sebenarnya dengan satu nasihat itu juga mungkin bisa menjadi hal yang tepat yang bisa mengubah mereka ke jalan yang lebih baik gitu. Dan mungkin kalau misalnya suatu hari ada siswa yang bertanya, "Bu, apa gunanya sholat jika hidup saya masih susah?" Nah, dari pertanyaan itu saya belajar bahwa menjadi guru PAI juga harus bisa menjadi jembatan antara iman dan realita. Nah, terus juga ada metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak memakai konsep jual beli untuk menjelaskan riba kayak gitu. Terus habis itu kreatif ini media seperti video, animasi, proyek amal, atau role play kisah para nabi. Terus juga yang ketiga ada dialogis. Dialogis ini siswa diajak berdiskusi, saling mengeluarkan pendapat. Dan
bukan hanya siswa bukan hanya menjadi pendengar tapi juga diajak berdiskusi. Nah, yang kontekstual ini contohnya kayak misalnya ada siswa ingin membeli HP. Nah, pembeli itu membayar dengan harga 5 juta dengan tunai. Nah, yang kedua, pembeli mencicil tetapi harganya 6 juta dalam 6 bulan. Nah, terus juga apa perbedaan kedua transaksi ini? Nah, untuk perbedaan kedua transaksi ini dan juga mengapa Islam melarang riba gitu kan, dan bagaimana dampaknya jika semua orang mempraktikkan ini. Terus yang kedua kan tadi kreatif ya. Nah, kalau kreatif ini mungkin ya kayak contohnya tonton video pendek 3-5 menit itu tentang apa ya? Tentang ketabahan Nabi Ayub alaihissalam itu juga. Nah, terus apa lagi ya? Ada juga tugas kreatifnya kayak misalnya siswa itu membuat komik strip atau mungkin TikTok pendek yang berisi hikmah dari kisah tersebut. Oke, terus lanjut yang ketiga tadi membahas tentang diskusi. Nah, diskusi juga ada langkahnya. Yang pertama kayak bagi siswa menjadi 2 kelompok. Nah, habis itu yang satu pro, yang satu kontra. Nah, ntar masing-masing itu cari dalil Al-Qur'annya sama hadisnya gitu kan. Terus didiskusikan bagaimana menyikapi teman yang belum berhijab misalnya. Nah, nanti misalnya dari situ ada pro kontranya. Dan guru juga menekankan hikmah dan cara berdakwah dengan yang lembut. Dan di sini juga ada tantangan terbesar dari guru yaitu menjadi teladan, karena saat mengajarkan kejujuran itu saya harus konsisten saat bicara, terus juga harus bisa bersabar dan harus bisa mengamalkannya, tidak hanya menyampaikan tapi juga harus bisa mengamalkannya. Karena proses belajar ini kan seumur hidup ya, bukan hanya sebentar aja. Kayak contohnya mengajarkan kejujuran. Jadi misalnya nih gimana ya, ada suatu masalah mungkin di siswa-siswa dan memutuskan untuk lebih baik untuk tidak jujur karena demi kebaikan. Itu juga nggak boleh, lebih baik jujur saja daripada hal-hal yang tidak enak terjadi juga. Terus juga mengajarkan kesabaran. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa banyak bersabar, apalagi nanti kita di sekolah juga menghadapi siswa-siswa yang mungkin susah dibilangin atau nakal gitu kan, atau banyak melawannya kayak gitu. Kita harus sabar, ekstra sabar, karena karena kalau sebagai guru ini pandangannya harus tetap baik, tidak boleh, walaupun boleh mungkin, tapi diusahakan untuk terlihat baik di kawasan sekolah, dan diusahakan untuk tidak menaikkan suara atau dengan nada yang tinggi. Dan guru juga manusia, guru juga masih masih belajar untuk lebih baik, untuk tidak semua yang dibicarakan guru juga bisa benar gitu ya. Pasti ada yang salah juga, walaupun nggak seberapa, tapi guru mengusahakan yang terbaik untuk murid-muridnya. Dan kalau misalnya mungkin ada salah dengan murid dan mengakui kesalahan di depan murid juga itu bukan suatu kelemahan, tapi juga dibilang sebagai tanggung jawab kita sebagai guru untuk lebih baik mengakui daripada diam saja. Dan juga ada beberapa aksi nyata yang harus diucapkan sama guru, kayak misalnya meminta maaf saat keliru, kayak lagi ngajar ternyata yang diajar tidak sesuai, itu juga meminta maaf ya. Terus juga kalau misalnya guru lupa, misalnya ada tugas atau apa,
gurunya lupa, diusahakan sebagai murid untuk mengingatkan kalau ada tugas gitu. Terus juga guru harus bisa mengevaluasi diri, jadi apa ya, mencari di mana kekurangannya ketika mengajar. Nah, itu harus ditingkatkan gitu. Jadi ketika ada kekurangan, kita mencari tahu di dalam diri kita, lalu kita meningkatkan tadi hal yang kekurangan tadi. Kita sebagai guru juga tidak hanya mengajar dengan teori, tetapi juga menunjukkan keteladanan dan apa ya, keteladanan yang relevan dengan realitas siswa yang ada di sekolah. Jadi menjadi guru PAI itu adalah komitmen untuk tumbuh bersama siswa. Nah, setiap hari itu bagi guru itu adalah ujian ya, tetapi juga ada kesempatan untuk menjadi lebih baik, karena pada akhirnya mungkin siswa akan lupa dengan pelajaran kita, tetapi mereka tidak akan lupa dengan sikap dan keteladanan kita. Dan ada satu hal yang ingin saya wariskan kepada mungkin suatu saat nanti pada siswa-siswa, yaitu ilmu tanpa akhlak bagi pohon tanpa buah. Guru PAI tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga memastikan setiap ilmu yang diajarkan itu mengakar dalam hati dan terlibat dalam perilaku. Udah sampai situ saja. Sekian dari saya, mahasiswi Unwaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.